Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian terkait dengan masih seputar dasar-dasar kepercayaan. Pada pertemuan pertama telah saya jelaskan paling tidak berkaitan dengan sebuah kebenaran yang melahirkan tata nilai melahirkan sebuah tradisi, dan tradisi itu memasuki ruang kebudayaan. Persoalan yang insya Allah yang coba kita selesaikan dalam beberapa puluh sesi ke depan, saya ingin menegaskan kembali, menyampaikan kembali persoalan yang hendak kita selesaikan dalam kajian nilai dasar perjuangan. Sudah tentu teman-teman mengetahui bahwa kebenaran diuji secara logis itu sampai pada sebuah keputusan bahwa hanya salah satu yang benar. Tentu ini saya tidak pungkiri bahwa kebenaran itu dibuktikan secara logis. Sesuatu yang benar adalah satu kebenaran. Namun yang kompleks adalah berkaitan dengan kebenaran itu berkaitan dengan unsur-unsur kepalsuan pada realitas sosial kita. Jadi kalau saya mengatakan bahwa kepercayaan kepada al-haq Tuhan adalah sesuatu yang benar, maka sudah tentu implikasi pada sebuah tata nilai itu juga pasti benar. Dan itu juga berkonsekuensi logis pada tradisi yang itu juga pasti benar adanya. Lantas pertanyaan ruang berbaurnya antara kebenaran dan kesalahan itu di mana tempatnya? Karena pada posisi kebenaran kita percaya bahwa kepercayaan itu harus benar, itu akan benar, berkonsekuensi pada sebuah tata nilai atau ajaran juga pasti benar, dan sampai pada sebuah tradisi juga pasti benar. Karena sesungguhnya kebenaran akan serta-merta melahirkan sebuah kebenaran di bawahnya jika itu berkaitan atau berelasi secara pasti atau secara langsung. Namun dalam pembahasan itu Cak Nur meletakkan bahwa ada sebuah perkumpulan kebenaran dan kesalahan. Maka kalau kita melihat ada kebenaran, kepercayaan yang benar, kita melihat ada sebuah tata nilai, kita melihat ada sebuah tradisi yang itu semuanya benar, maka ruang salahnya, perpaduannya ini berada di mana? Dengan begitu maka kita membuka ruang yang paling memungkinkan untuk kita melihat bahwa kebenaran dan kesalahan atau kepalsuan itu bercampur itu pada
aspek kebudayaan. Pada aspek kebudayaan ini tempat berkumpulnya, bercampurnya, berbaurnya, bersama-samanya kebenaran dan kepalsuan, kebatilan dan kebenaran. Sebagaimana ungkapan Dr. Ali Saryati dalam sosiologi Islamnya mengatakan bahwa di realitas ini ada antitesa dan ada tesa dan antitesa itu saling berdialektika, saling bersama-sama. Artinya bahwa kebenaran dan kebatilan itu dalam keseharian kita, dalam realitas keberagaman dan sosial kita, kebudayaan kita ini bercampur baur. Ini yang kita mau sasar. Ini yang saya mau menyelesaikan persoalan ini. Persoalan bercampurnya kebenaran dan kebatilan atau kepalsuan di dalam ruang kebudayaan. Artinya apa? Bahwa ruang kebudayaan juga memiliki kebenaran pada budaya itu. Tidak bernilai kesalahan secara total. Sehingga apa? Sehingga tradisi itu bisa hadir dengan budaya bersama-sama untuk membangun kebudayaan itu lebih baik. Ala kulli hal, karena kepentingan yang paling memungkinkan untuk melihat perpaduan ini adalah berkaitan dengan tradisi, maka pada malam hari ini saya akan mengkaji lebih jauh arti makna tradisi ini sebagaimana telah saya letakkan kemarin berkaitan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa tradisi ini dia bermakna kenabian. Kalau menurut Cak Nur, bahwa tradisi ini pelembaga nilai. Jadi nilai itu yang terlembaga. Dia punya apa? Dia punya sistem, dia punya aturan, dan dia punya koridor. Kalau kita berbicara tradisi. Definisi tradisi kan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang itu diajarkan, dilanjutkan secara generasi turun-temurun dari satu dengan yang lain. Ketika makna tradisi itu kita letakkan pada tradisi yang dimaksud dari garis kebenaran, sudah menjadi jelas bahwa di sini letaknya adalah sebuah perilaku pembicaraan kenabian yang itu sehari-hari, yang itu selama hidupnya dipraktekkan oleh beliau Muhammad SAW. Nah, jadi pada tradisi ini adalah berkaitan dengan sebuah perilaku, sebuah perilaku yang itu mengandung sebuah ajaran yang direpresentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini poin tradisi. Yang kedua adalah kita berbicara tentang sebuah kebenaran. Kita mengatakan dalam pembahasan pertama bahwa idealitas kebenaran adalah al-haq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, secara idealitas bersumber pada diri kita bahwa sesungguhnya kebenaran yang kita capai secara penyaksian itu melalui sebuah kerangka kesadaran, maka dengan dasar idealitas itu kita mengatakan bahwa kebenaran yang kita temukan dalam kesadaran kita adalah berkaitan dengan sebuah kebenaran tunggal. Dan kebenaran tunggal itu sudah menjadi jelas bahwa setiap orang yang meyakini kebenaran tunggal itu, mau tidak mau, suka tidak suka, dia memiliki sebuah keinginan yang kuat, sebuah kemauan yang kuat untuk apa? Untuk berhubungan, untuk mengetahui secara totalitas apa yang dimaksud dengan mutlak pada Tuhan itu. Kalau kita mengatakan bahwa kemutlakan pada Tuhan itu
haruslah secara idealitas individu punya kemauan besar untuk mengetahui apa arti kemutlakan al-haq itu. Nah, dengan begitu maka sebagaimana kita mengatakan bahwa al-haq itu, kebenaran itu adalah al-haq Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tak disentuh, sesuatu yang suci, tidak bisa disandingkan oleh siapapun, bahwa Tuhan dalam makna tak tersentuh dan tidak bisa disandingkan oleh siapapun. Dia suci, dia jauh dan tidak mungkin bercampur dengan hal-hal yang kotor. Maka pada posisi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan hakiki atau zat Tuhan. Kalau orang membagi bahwa Tuhan itu ada zatnya, ada sifatnya, dan ada tauhid af'al. Dalam ruang tauhid zat itu berkaitan dengan kehakikian dari Allah Subhanahu wa taala, itu secara kapasitas kemanusiaan kita dengan indikator dalam kesehari-harian kita bisa menguji bahwa dalam keseharian kita, saya mungkin dan teman-teman mungkin dalam kehidupannya itu selalu jatuh pada sebuah ketimpangan yang kita lakukan. Mungkin dalam sehari kita bisa mengukur ketimpangan yang ada pada diri kita itu seringkali terjadi, dan itu berulang kali seringkali kita lakukan, jatuh pada hal yang sama, pada lubang yang sama, pada keburukan yang sama. Itu artinya apa? Dia kita kaitkan dengan al-haq yang tidak disentuh oleh keburukan, yang tidak disentuh oleh sebuah perbaduan kejahiliaan. Maka dari interpretasi secara individu kita, maka kita manusia yang serba salah ini, dalam artian bahwa banyak hal yang kita lakukan tidak sebagaimana mestinya, itu memiliki ruang kemustahilan untuk kita bisa dekati. Kalau memang itu ada ruang kemustahilan kita untuk bisa mendekati zatnya, maka harus ada terbuka ruang lain. Karena kenapa? Karena kehakikian dari sesuatu Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kepercayaan yang diyakini secara idealitasnya. Dia harus mengetahuinya, dia harus mampu mengetahuinya. Maka dia dengan sebuah dorongan besar, dia harus suka dan berkorban untuk sampai pada kehakikian itu. Namun pada faktanya kita semua, saya dan teman-teman, mungkin bisa mengukur secara individu bahwa segala perbuatan, pola pikir kita masih banyak yang keliru, dan tindakan kita masih banyak yang di luar jalur. Maka dengan begitu, maka saya sendiri secara pribadi itu pasti tidak mengkategorikan bahwa saya adalah bagian yang bisa mengetahui hakikat itu. Untuk apa kita bertanya demikian? Untuk kita keluar dari sebuah klaim kehakikian. Untuk apa kita bertanya demikian? Agar kita bisa menemukan sesuatu yang realistis, yang itu bisa kita jadikan sebagai sebuah sandaran untuk mengetahui apa yang dimaksud hakikat. Persoalan tentang hakikat ini dalam kehidupan kita selalu menjadi ruang polemik yang begitu besar. Misalnya dalam buku almarhum Gus Dur, Abdurrahman Wahid mengatakan Tuhan tidak perlu dibela. Tentu sebagian orang akan merespon negatif, namun melihat dalam tataran kehakikian Allah Subhanahu wa taala, maka
wajar saja memang Tuhan tidak perlu dibela dalam makna kehakikian dan zatnya. Karena apa? Karena dia tidak bercampur dengan segala sesuatu, dan dia bukan pencipta yang membutuhkan bantuan dari yang lain, membutuhkan bantuan dari makhluknya. Maka Tuhan tidak perlu dibela adalah sebuah posisi kesucian Tuhan al-hakikat atau zat ketuhanan. Maka klaim-klaim yang paling benar dalam mengatakan representasi ketuhanan itu sangatlah sulit sebagai sebuah kejujuran bahasa nurani kita mengetahui bahwa kita banyak melakukan hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah. Oleh karena itu, dengan melihat adanya fakta-fakta itu, bahwa ada susunan idealis kita sampai pada kebenaran yang hakiki, setelah sampai pada ruang kesadaran kita akan kebenaran yang tunggal, pada sisi yang lain kita berhadapan dengan realitas yang kita juga mengalami sebuah gradasi yang jauh dari kehakikian, maka sudah tentu kita membuka ruang kemungkinan tidak mustahil semua manusia bisa mencapai sebuah kehakikian kecuali berkaitan dengan manusia pilihan. Manusia yang dipilih, bukan manusia yang serta-merta menginginkan dirinya untuk dijadikan utusan. Tidak. Namun manusia yang dipilih adalah manusia yang memiliki kualitas yang itu bersesuaian dengan sebuah prinsip ketauhidan. Oleh karena itu, dalam kalimat syahadat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah adalah Rasul Allah, adalah manusia pilihan. Artinya manusia pilihan, apakah Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul adalah serta-merta atau sesuka hati atau bahasa yang paling lumrah bahwa ini adalah hak Tuhan semata? Tentu berkaitan dengan kenabian Muhammad SAW, dia memiliki ruang dan kualifikasi khusus. Tidak semua orang bisa mencapai derajat pendekatan eksistensi dengan sumber eksistensi yang paling tinggi kecuali manusia-manusia yang terpilih, dan itu adalah berkaitan dengan Muhammad. Artinya apa? Bahwa untuk mendekati sebuah kesadaran tauhid murni adalah berkaitan dengan sebuah kesadaran kita kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita melihat Lia Eden dalam kasus Indonesia, kita selalu mengatakan bahwa dia adalah representasi risalah. Sebagai sebuah pengalaman religius, tentu kita bisa maklumi. Namun, kita bisa mengukur apakah dia layak atau tidak. Itu kita bisa melihat apakah dia punya unsur-unsur dalam realitas itu adalah memasuki sebuah ruang kategori atau spesifikasi. Salah satu utusan yang memasuki ruang kualifikasi, syaratnya adalah makna sebuah kemaksuman. Ya, makna kemaksuman. Jadi kita mengetahui Muhammad, kesadaran kita terhadap Muhammad itu haruslah sejalan dengan sebuah prinsip idealitas kita tentang apa? Tentang tauhid yang tidak bisa disentuh oleh pikiran semata, tauhid zat
Maka sebuah pemahaman terkait manusia pilihan itu adalah hal yang realistis, hal yang masuk akal. Dan itu berdasarkan kualifikasi, tinjauan sejarah bisa dibuka untuk melihat bagaimana sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebuah pengangkatan bahwa Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul pilihan itu bukan semata-mata kesukaan atau hak Tuhan secara secara semena-mena tanpa melihat basis-basis kemaksuman. Artinya bahwa orang yang mau dipredikatkan sebagai kenabian adalah orang-orang yang memiliki standar kemaksuman. Kenapa kemaksuman? Karena kemaksuman adalah sesuatu pada diri Muhammad, baik secara teoritis dan secara amali, itu tidak pernah yang disebut dengan mengalami kesalahan, dosa, dan keburukan. Tentu kita mengatakan, bukankah Rasul Muhammad itu adalah manusia? Bukankah manusia itu punya potensi akan jatuh pada keburukan? Tentu iya. Secara potensialitas bahwa Rasul Muhammad itu sebagai manusia, dia punya potensi jatuh pada dosa. Dia punya potensi jatuh pada keburukan. Dia punya potensi jatuh pada kejahiliaan. Dia punya potensi jatuh pada kezaliman. Namun itu semua pada kenabian hanya bermakna potensialitas. Dia tidak bermakna aktualitas semata. Kenapa demikian? Karena kemaksuman itu bukanlah sesuatu yang sifatnya penciptaan, sesuatu yang sifatnya takwini. Namun kemaksuman itu sifatnya adalah ruang ikhtiari manusia.